Guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Queenie. Kalian bisa manggil aku dengan sebutan Queen. Jadi guys, aku di sini pengen gabung ke YouTube ini karena aku sendiri pengen sharing tentang apa yang aku alamin, dan aku ingin berbagi atau bercerita ke teman-teman yang ternyata nasibnya sama seperti aku. Jadi ceritanya, aku itu ternyata didiagnosa PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome. Jadi aku sendiri sebenarnya sebelum aku menikah, aku itu kayak memiliki head yang teratur. Aku juga kayak nggak pernah tuh setiap bulannya kayak aku nggak haid, pasti aku setiap bulannya tuh selalu haid. Mungkin 1 tahunnya itu aku kayak nggak haid itu di 2 bulan aja, itu pun pasti nanti di bulan selanjutnya kayak aku haidnya itu jadi double. Nah hitungannya kayak aku haidnya misalnya di bulan Januari aku nggak haid, bulan Februarinya aku tiba-tiba di awal Februari udah haid, di akhir Februari aku udah mulai haid lagi. Nah itu biasanya kayak gitu sih guys. Nah semenjak aku nikah di 2004 kemarin, 25 Mei 2024, nah aku tuh kayak ngalamin siklus menstruasi itu yang gak teratur. Jadi kayak aku sendiri kayak menstruasi tuh kayak bulan ini mens, bulan depan enggak, bulan ini mens, bulan depan enggak. Jadi siklus aku tuh kayak gak pernah beraturan. Sampai hingganya aku kan kayak bingung ya, dan aku sempet kayak flashback di kejadian aku sebelum-sebelumnya. Nah, sempat aku itu pernah mengalami breakout parah di seluruh muka aku. Jadi aku kayak breakoutnya itu tuh kayak di bagian-bagian yang kayak, aduh, pokoknya aku nggak bisa cerita, kayak susah banget dijelasinnya, kayak semua itu kayak muncul di dalam muka aku itu. Tapi it's okay, sekarang udah agak membaik. Nah, terus aku juga kayak ngalamin mood swing. Nah, di situ juga aku kayak baru sadar ternyata menstruasi aku itu nggak teratur, dan aku juga ngalamin beberapa pertumbuhan bulu di tempat yang gak harusnya ada bulu gitu kan. Nah akhirnya aku kayak nggak nyadarin, soalnya aku tuh masih sempet banget kontrol ke dokter buat meriksain aku itu PCOS atau enggak gitu. Ternyata dari dokter sendiri kayak bilang ke aku, kan dulu aku kan tinggal di Lampung nih guys. Nah aku tuh periksanya di dokter di salah satu kota di Lampung, di Metro. Nah aku didiagnosis tuh ternyata kayak didiagnosa aku tuh kayak nggak terjadi apa-apa. Katanya rahim aku untuk saat ini kayak masih bagus-bagus aja, ataupun sel-sel telur aku saat itu pas dilihat dari USG-nya katanya masih bagus. Itu masih aku gadis ya guys ya. Nah akhirnya aku kayak nggak kepikiran dong, wah berarti aku tuh bukan PCO ya, kataku kayak gitu kan. Nah udah lambat laut aku ngelupain tuh kayak kalau misal aku nggak mens atau aku mens ya udah aku abaikan aja. Kayak aku pikir oh itu emang kayak dalam kondisi badan aku yang lagi banyak pikiran atau lagi stres. Nah di tahun 2024 awal Januari aku baru ngerasain nih kok mens aku itu kayak nggak keluar darah yang darah segar. Kayak darahnya tuh cuman darah yang kayak kayak merah, darah nggak merah sih, kecoklatan sih lebih tepatnya. Dan itu tuh kayak terjadi setiap bulan. Jadi di Januari itu aku masih keluar mensnya, ternyata itu tuh kayak cuma 3 hari. Dan di Januari ini aku tuh kayak lagi ngurusin untuk lamaran aku. Nah, terus di bulan Februari aku tuh juga sadar ternyata mens aku itu kayak masih kayak gumpalan-gumpalan gitu aja loh guys, nggak kayak darah, literally darah yang seger gitu loh, kayak yang normalnya orang lagi mens itu enggak. Sampai di bulan Maret aku puasa, bahkan aku Maret itu aku nggak bolong. Bolong di puasa, di akan mulai puasa tuh aku di awal itu aku udah mulai head kan di Maret itu kan, karena mulai puasa itu di bulan Maret kan. Itu aku kayak ngerasa mens aku tuh kayak nggak beraturan. Jadi kayak aku tuh kayak udahlah aku skip aja, kayaknya aku nggak kenapa-napa deh. Aku tuh mikirnya positive thinking karena tahun kemarin aku periksa pun masih dalam kondisi aku baik-baik aja gitu kan. Masuklah di bulan April aku itu mulai halangan, cuman halangan aku tuh sama aja yang ngegumpal. Cuman tuh kayak masih positive thinking karena pas itu posisinya aku nggak olahraga, aku stres, aku juga jenuh sama pikiran aku. Jadi kayak aku tuh berantakan lah, pola hidupnya udah nggak bagus lagi, dan makan pun aku kayak nggak nentu di jamnya. Terus di bulan Mei menjelang aku menikah, aku kayak tersadar itu masih tetap keluar darah, gumpalan coklat. Jadi kayak aku itu dari bulan Januari sampai bulan Mei itu tetap mens, tapi itu mensnya bukan darah segar. Kayak setiap yang di pembalut itu kalau kelihatan bekasnya, itu kayak bukan
darah seger tapi darah gumpulan kecoklatan gitu loh guys. Itu kan kayak bikin aku sakit ya. Dan itu pun aku tuh kayak 7 hari, 5 hari gitu loh, kayak normal aja. Sampailah di penghujung di bulan Juni. Nah di bulan Juni itu aku kayak nggak haid kan setelah aku menikah. Pikirnya suami aku kan yang kayak tadinya kan menggebu-gebu banget tuh, pengen banget punya anak. Itu kayak dipikirnya hamil, tapi setelah aku tes pack ternyata aku itu nggak haid. Pas aku tes pack ternyata aku negatif, dan aku itu tanggal 20-nya aku haid. Haidnya tuh keluar darah tapi di pagi aja. Nanti menjelang dari siang ke malam itu aku bersih tau, nggak ada yang namanya darah sama sekali. Dan aku kayak sempat berpikir sih, kenapa ya aku. Akhirnya sih aku berinisiatif sih buat untuk meriksain diri waktu itu. Nah pas diperiksain ternyata rahim aku atau kondisi menstruasi aku itu katanya bagus-bagus aja kata dokternya. Nah aku kayak positive thinking lagi ya, kok masih didiagnosa bagus ya di salah satu klinik ini ya. Yaudah akhirnya di bulan Juli, aku di awal bulan itu aku dapat lagi. Jadi di tanggal 20 aku dapat. Di bulan Juli aku ternyata kedapatan lagi, guys. Nah, itu darahnya tuh yang kayak letterling merah gitu loh, yang kayak merah. Tapi sebelumnya kan aku di bulan Juni berobat. Aku dikasih obat siklo itu loh, guys. Nah, di obat siklo itu aku kayak mens yang darahnya keluar seger itu di bulan Juli. Nah, akhirnya di bulan Juli itu kayak aku keluar darah, aku kayak mikir kan, wah kayaknya aku lagi ada hilal nih buat aku hamil, ya kan. Jadi kayak aku mikirnya, wah ini kayaknya kesempatan aku nih buat hamil. Nah ternyata pas aku tes pack aku sempet garis 2 ya guys ya. Nah di bulan Agustusnya aku cek lah ke dokter, ternyata aku itu nggak sama sekali belum ada kantung kehamilan. Dan setelah dari Juli aku mens, Agustus aku mulai lagi nggak mens. Aku berobat, akhirnya bulan Agustus September aku haid. Nah September aku haid, November aku tuh kayak Agustus, September, Oktober aku itu nggak haid sama sekali. Kayak aku mikir kenapa ya dengan badan aku ini ya, kok sekarang ini aku haidnya jadi tidak menentu. Jadi aku kan kayak jadi sedih banget gitu loh. Nah akhirnya aku periksa lagi di bulan November di salah satu rumah sakit yang ada di Lampung. Nah ini aku periksanya di Bandar Lampung. Nah pas aku periksa, nah itu kan nggak tahu USG-nya yang kecanggihan atau yang gimana ya. Aku tuh kayak mau periksa lah, intinya aku ngomong ke dokternya aku tuh nggak mens. Dan di situ aku periksa berat badan aku tuh 66 atau 67 gitu kalau nggak salah. Nah pas aku periksa, dokter itu tuh langsung ngejudge aku dong guys di situ. Dia tuh langsung bilang kayak gini sama aku, kamu itu kegendutan, lihat gak lemak di perut kamu itu aja lemak semua, itu lihat gak di perut kamu itu aja lemak semua, dan gimana kamu mau bisa hamil kalau kamu gendut kayak gini kata dokternya. Terus kata dokternya, kamu ini kena PCO nih, lihat sel telur kamu kecil-kecil, kalau kamu kayak gini ya kamu nggak bakal bisa hamil-hamil, kamu tetap makan tetap segala macam. Aku tuh kayak nggak suka sama argumennya si dokter ini. Akhirnya waktu itu aku kayak langsung ngatahin omongan dokter. Tapi aku di klinik sebelumnya nggak pernah, aku di dokter sebelumnya nggak pernah kok aku didiagnosa sama PCO gitu kan. Aku ngomong sama dokter ya kan, nah kamu dokter itu terus kayak marah sama aku, kayak ngomong, kalau kamu nggak mau periksa sama aku, periksa sama dokter lain aja. Itu di situ aku udah nangis tapi tetap dijat sama dokter itu, ya Allah. Terus dokter tuh bilang, ya udah kalau emang kamu mau nerima kenyataan, kamu USG aja, kamu cek USG sama suami kamu. Ya mau nggak mau itu adalah salah satu opsi kata si dokter ini. Belum apa-apa aku udah digituin kan, aku kayak jadi ngedon kan guys. Nah di situ aku pulang dari rumah sakit aku tuh nangis. Akhirnya aku baca-baca lah jurnal tentang PCO. Kayak aku di situ kayak, ya Allah, aku kayak nangis banget lah. Terus aku itu kayak disaranin sama temen aku, datanglah ke dokter Fajar kalau nggak salah, dokter salah satu klinik yang ada di Lampung. Nah udahnya aku juga katanya teman aku disaranin kalau bisa pas lagi haid hari kedua. Yaudah akhirnya aku di situ kayak minum obat haid lagi, aku ngelancarin haid aku. Nah haid hari kedua aku USG transvaginal ke salah satu klinik yang ada di Lampung. Nah ternyata di situ aku bener, aku didiagnosa risk
PCOS. Jadi di situ aku masih bisa disembuhin. Karena pas itu kan aku udah diet tuh. Jadi di bulan November itu aku udah kayak nurunin berat badan aku dari 67 aku jadi turun dari 63. Terus aku juga udah mulai olahraga, jalan kaki. Aku juga udah mulai jaga pola makan aku. Jadi aku yang kayak suka goreng-gorengan, aku kayak kurangin dikit dikit demi sedikit lah. Kayak aku suka makan manis, aku kurangin. Pokoknya semua yang bikin memacu aku ke PCO ini aku kayak kurang-kurangin. Nah, terus aku diperiksa di bulan Desember, di bulan November akhir, aku tuh kayak dibilangin sama dokternya, sebenarnya ini nanti dikasih obat untuk pembesar sel telur. Nanti dikasih tahu tuh jadwal berhubungan badan. Nanti dilihat di 3 hari ke depan. Nah, di 3 bulan ke depan kalau emang masih belum berhasil, di program yang benar-benar program. Nah, dari situ kayak aku tuh sekarang ini ngejaga banget pola makan, pola hidup, pokoknya hidup aku tuh harus jadi teratur. Kayak aku tadinya suka tidur siang, jadi aku kayak ngurangin tidur siang aku. Jadi kayak sekarang ini aku tuh lagi memperbaiki pola hidup aku agar PCO aku ini tidak kesebar kemana-mana. Termasuk aku kayak lagi optimis sama Allah dan berdoa kalau aku tuh pasti bakal sembuh dari penyakit ini. Nah, mungkin itu aja sih sharing aku hari ini. Semoga teman-teman yang punya diagnosa sama kayak aku tetap semangat ya guys ya. Dadah!